Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di ruangan ini. Mudah-mudahan insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Persifala dan rekan sejawat yang menyempatkan waktunya bisa hadir dalam ruangan ini, di mana ini adalah salah satu aksi nyata yang dilakukan sebagai salah satu tugas dalam kegiatan untuk menggerak angkatan 10 yang sekarang. Dan apa yang akan saya paparkan sekarang ini adalah sebagai share untuk sebagai penyebaran pemahaman yang terdapat dalam modul 1 yaitu 1.4 khususnya dalam budaya positif. Di sini ada dalam budaya positif yang akan saya paparkan di sini, kita nanti bisa sharing sama-sama. Nah, budaya positif adalah budaya merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Artinya bahwa budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Itu definisi dari budaya positif. Namun kita harus paham pula budaya itu seperti apa. Budaya adalah sesuatu hal yang terbentuk karena suatu kebiasaan. Kalau kebiasaan sudah terbentuk, sering dilakukan, dilaksanakan, akan tumbuh menjadi rutinitas dan itu akan membentuk suatu budaya. Nah, istimewanya budaya itu bisa dilaksanakan di mana saja kalau sudah melekat maka menjadi karakter. Seperti misalkan kalau kita di rumah sudah biasa kita rapi, kita mau dimanapun tanpa harus ada aturannya, tata tertibnya, melihat ketika melihat tidak rapi atau seperti sampah di sekolah pasti kita akan menunjukkan karakter kita itu bisa dengan memungut sampah tersebut tanpa harus menyuruh orang lain. Nah, itu sudah budaya. Nah, budaya positif berarti apa? Suatu kebiasaan yang memiliki nilai yang baik. Baik tolak ukurnya apa? Berarti sesuai dengan norma yang berlaku. Apalagi kita kan suatu bangsa yang memang memiliki suatu budaya yang baik sekali secara turun-temurun, yang sudah mengangkat karakter. Baik, selanjutnya adapun konsep budaya positif yang terdapat pada materi yang saya pelajari dalam 1.4 sebagai akhir dari pembelajaran modul 1 itu ada 7. Pertama ada yang disebut dengan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi itu sendiri. Nah, yang pertama, apa yang disebut dengan budaya positif? Ya. Nah, budaya positif adalah beberapa budaya positif itu di sekolah saya, khususnya di sekolah kita di sini, SMP 3 Panglengan, yaitu terbentuknya keyakinan kelas yang menguatkan karakter positif seperti berakhlak mulia. Ini mungkin nanti akan searah dengan visi yang kita miliki di sini. Menguatkan karakter peduli terhadap sesama, gerakan literasi sekolah, meningkatkan kedisiplinan siswa, ditambah pula dengan kegiatan ekstrakurikuler, menguatkan karakter bertanggung jawab, dan ini yang terakhir adalah yang sedang booming sekarang, apalagi dalam kurikulum Merdeka ini adalah penerapan 5S. Mungkin ada penambahan salah 3 menjadi 5. 5S ini adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sebetulnya saya akui sendiri bahwa 5S ini adalah suatu hal yang baru bagi saya, karena setiap orang memiliki karakter, tapi bagaimana kita mau berubah karakter tersebut, karakter kita demi memperbaiki diri. Nuh salam biasana kita datang jarang senyum, kita pusing ya, kurang bisa jam motor ya, maulah senyum dikit lah kalau digambarkan. Sapa berarti kita harus menyapa, jangan sampai kita ketemu dengan teman ya cukai karakternya kita deketin ayah we. Sopan berarti kita bertutur kata ya, dengan bahasa yang baik. Santun itu berarti kita dengan ditambah dengan suatu perilaku sikap ya,
Jadi menentukan penerapan 5S karena semua yang kita tampilkan karakter kita itu akan dicontoh oleh siswa kita. Karena kita sebagai katakanlah public figure ya bagi anak, sehingga ya tidak salah ada Pak Ujang disebutnya teh guru kencing berdiri, anak kencing berlari, itu wajar karena kita sebagai contoh public figure bagi mereka. Kita akan dianggap sebagai orang tua kedua setelah orang tua mereka di rumah. Nah, kita baik untuk yang pertama adalah pembelajaran paradigma. Apa itu sebetulnya pembelajaran paradigma? Adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Para pendidik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori fisiologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, kita pun sekarang diarahkan agar membentuk suatu peserta didik yang bisa terwujud menjadi menggambarkan atau memiliki karakter profil Pancasila. Apa saja sebetulnya profil Pancasila ini, tujuan saat ini ya, katakan sebagai visi kita ya, untuk sebagai tenaga pendidik ataupun sebagai pendidik. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di mana berarti itu lebih cenderung kita memberikan pembelajaran ataupun mengembangkan mengenai hubungan kita dengan Tuhannya ataupun dengan sesama. Jadi antara hubungan sesama dengan Tuhan harus seimbang. Dengan tadi di kita alhamdulillah sudah ada pembiasaan itu dengan sholat duha ya. Sholat duha sama juga setiap hari Jumat kita selalu melakukan jumsi ataupun dengan infak. Infak di sini bukan beda ya antara pungli dengan infak beda. Karena infak itu tidak dipaksakan tapi hanya untuk pembiasaan. Dan untuk pemanfaatannya pun nanti akan dikembalikan lagi kepada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tujuan infak tadi seperti keagamaan. Dan itu akan digunakan sebetulnya oleh kegiatan siswa. Yang kedua adalah mandiri. Ya. Mandiri berarti bahwa peserta didik itu harus bisa menjadi seseorang yang mandiri tanpa harus selalu membutuhkan ataupun bergantung tangan kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah memiliki berdaya nalar kritis, jadi kritis. Ya. Kritis itu tidak harus selalu bersifat negatif mengkritik, tetapi kan mesti juga dia dengan sensitif melihat lingkungannya. Jangan sampai temannya misalkan ketika belajar ya ada kesulitan dia diam saja, ataupun ada misalkan hal-hal permasalahan dia diam saja tidak ikut. Ya. Apalagi di sini bisa kita integrasikan dalam kegiatan kerja kelompok. Bagaimana dalam kerja kelompok peserta didik itu bisa aktif. Jangan sampai dia hanya duduk, ya, terus juga bercanda, sedangkan yang kerja yang lain. Selanjutnya adalah kreatif, selalu memiliki ide gagasan untuk jalan keluar, selalu bisa memecahkan permasalahan yang ada. Bergotong royong, luas. Bergotong royong berarti menumbuh kembangkan pembiasaan bekerja sama dalam hal juga. Jadi kadang-kadang anak-anak kalau bicara bergotong royong suka diplesetkan. Ya, ketika pas belajar ketahuan misalkan mencontek atau kerjasama ya silitiro, Pak kan itu adalah cerminan dari gotong royong, bukan seperti itu, tetapi harus kita angkat kepada hal yang baik. Yang terakhir adalah berkebinekaan global. Jadi karena sekarang era globalisasi, kita pun harus selalu mendorong tadi kita harus memahami apa sih sebetulnya berkebinekaan global itu seperti apa yang implementasinya. Nah, ini yang tadi ya dari 6 nilai ini itu adalah berpusat kepada profil pelajar Pancasila. Sehingga kalau ini sudah dilaksanakan, berarti kita sudah ya melaksanakan ataupun menjadikan siswa itu memiliki kata profil Pancasila. Tetapi ini kan bukan suatu perubahan yang bisa dilakukan dengan waktu yang singkat. Ada prosesnya, ada langkah-langkahnya. Yang penting kita sekarang menuju ke arah pembentukan belajar profil pelajar Pancasila ya, dan pada akhirnya nanti insya Allah itu dengan catatan kita harus bisa berkolaborasi. Artinya kita juga harus bekerja sama.
Jadi jangan sampai ketika teman kita itu melakukan suatu hal, kita hanya berdiam diri saja dan kita jangan sampai hanya mengandalkan diajak. Ya. Karena kebanyakan sekarang karakteristik di suatu lingkungan biasanya kalau tidak diajak itu tidak mau, selalu diajak. Nah, sekarang kita biasakan tanpa diajak, kalau kita melihat ya kita ikut. Yang selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon dan ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada catatan. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara teman kita, maka yang perlu kita ubah adalah kerangkanya. Nah, ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita ya, dengan skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi perubahan pun kita, jadi pertama berarti kita diarahkan apa? Apa sih yang kita inginkan? Apa yang kita akan ubah? Nah, kita berarti konsepnya. Di sini tadi dikatakan bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita harus mengubah kerangkanya dari kerangka dasarnya. Jadi pun kita memperbaiki yang mana? Tapi di sini saya pribadi lebih cenderung kita merubah kerangkanya kalau kita ingin kemajuan. Masalah nanti perkembangan kita kan bisa step by step. Nah, di sini ada stimulus respon, teori kontrol. Ya. Ada di sini dalam termasuk stimulus respon itu ada yang katakan dengan realitas, kebutuhan kita sama. Apa yang terdapat dalam teori kontrolnya? Nah, ternyata dalam teori kontrol itu realitasnya kebutuhannya kita berbeda. Karena kalau kita ada persamaan apa yang dimiliki oleh peserta dan kita, ada yang disebut dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang pujangnya. Kebetulan sini juga kita ada yang sudah full asli menjadi guru penggerak, ya itu Pak Ujang. Mungkin bisa membantu Ujang tambahan koreksinya Ujang. Nah, semua dalam stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Bagaimana dalam teori kontrolnya? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, memiliki pandangan, pendapat yang berbeda. Kalau dalam responnya, stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Dipaksa, orang itu harus sama dengan kita. Nah, jadi pertanyaan, bisa tidak kira-kira? Ya, kalau melihat seperti ini mungkin akan sulit, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, ide dasarnya berbeda. Tapi bagaimana nanti mempersatukannya dalam itu tadi, dalam kita rangkum, ikat dalam suatu, kalau di sekolah kan dalam misi dan visi tujuannya. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bagaimana dalam teori kontrol? Semua perilaku sebetulnya memiliki tujuan. Tinggal nanti memilah apakah ini salah atau tidak. Ya. Salah dari mana asalnya? Ini dikatakan, oh ini salah, ini betul. Kembali lagi kepada itu tadi aturan yang berlaku, dan itu adalah sebagai penyeimbangnya, sebagai pengontrolnya, ini salah atau tidak. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Nah, pemeriksaan seperti pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Kita kan kalau dalam kontrol itu berarti kolaborasi proses kita ambil yang baru. Oke. Selanjutnya kita memasuki mengenai disiplin positif. Tadi kan budaya positif, sekarang disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, ya. Itu Pak, pembacanya bahasa Inggris ya. Disiplina. Mungkin ada yang bisa mengkoreksi Ibu cara membaca disiplina ya. Ya, asal katanya pada sama disiplin yang berarti merdeka. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab berdasarkan apa yang telah dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yakini ini adalah nilai kebenaran. Ya, itu tadi kembali lagi kepada aturan. Nah, disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming, hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Jadi artinya disiplin itu kan nanti ada perbedaannya, ya.
Disiplin itu dikarenakan anak itu karena takut, disiplin karena akan diberikan hadiah, ataupun karena ancaman, ya, ataupun disiplin karena kesadaran. Nanti dalam sub yang lain nanti sekarang ada nantinya pada akhirnya akan apakah itu dipengaruhi oleh tuntutan dari motivasi, ya, intrinsik dan ekstrinsik. Dia maksudnya ada kesadaran diri dalam diri kita ataupun yang dari luar. Ya. Nah, kalau di sini berdasarkan ini hukuman, sogokan, ancaman atau hadiah itu termasuk kepada di luar pojoknya. Berarti di luar, bukan dorongan dari dalam. Kalau dalam kesadaran diri kita. Nah, sebagai pendidik, ya, berkaitan dengan disiplin itu sendiri, apa tujuan kita? Tujuannya adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka memiliki perilaku mengacu kepada nilai universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi yang diutamakan kita menumbuh kembangkan kesadaran anak itu berdasarkan dari dalam dirinya, dari kesadaran, bukan karena ancaman, hadiah ataupun sogokan. Ya. Nah, misalkan sebetulnya ada dilema nih tadi seperti dulu, ya, untuk menumbuhkan respon anak ketika memberikan pertanyaan, biasa suka ada kan dengan pujian ataupun bahkan dengan memberikan reward seperti permen segala macam. Sebetulnya kalau mereka melakukan itu dan kita melakukannya, berarti itu bukan termasuk kepada disiplin positif ataupun intrinsik, tapi ekstrinsik. Kenapa? Mereka butuh pujian. Sebetulnya yang seharusnya adalah mereka melakukan tidak harus berharap seperti itu, ya. Meskipun itu sekarang kita akui itu adalah salah satu cara kita sebetulnya. Nanti berdasarkan konsep disiplin positif itu sudah harus diperbaiki. Jadi motivasi yang berasal itu dari dalam diri si anak. Selanjutnya, ya, adalah nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai kebajikan dan nilai yang mana sih yang baik itu? Ada profil Pancasila, IB Primary Gas Program, ataupun keterampilan hidup dari skill. Nah, profil Pancasila, ya, seperti tadi, bagaimana bertakwa terhadap biasa, mandiri, dan layak legislatif, gotong royong dengan global. Selanjutnya ada pula yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Biasa kalau kebutuhan dasar manusia, kalau kita sih umumnya adalah makan. Tapi berdasarkan pendidikan tidak seperti itu, ya. Ya, kita kan pikiran kita kalau kebutuhan dasar manusia apa? Tidak jauh, makan, uang. Tapi kalau dalam pendidikan mungkin tidak seperti itu. Kita bicara masalah pendidikan, kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi sebetulnya pemenuhan kebutuhan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar yang kita lakukan dalam rangka kebutuhan dasar yang kita penuhi dengan baik. Jadi bagaimana cara memenuhi kebutuhan itu agar terpenuhi, ya. Nah, apa sebetulnya kebutuhan dasar? Ternyata kebutuhan dasar kita itu ada 5 dasar kebutuhan manusia. Pertama adalah pasti bertahan hidup, ya. Seperti apa bertahan hidup? Kebutuhannya adalah kesehatan, rumah, dan pakaian, ya. Oh, di toko ya, rumah-rumah, ya. Katakanlah sandang, pangan, dan papan. Ini terlalu semangat jadi rumah kedua. Ini kesehatan, rumah, pakaian, rumah lagi, Bu. Rumah kedua. Oh, istri kedua. Nah, ibu-ibu lebih cepat, Bu. Kasih yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apa sebetulnya kasih sayang dan rasa diterima? Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kita pun harus kita akui keberadaan kita, eksistensi kita. Ya, kita ingin diakui. Ya, jangan sampai orang kaya ditanya gitu. Itu kan akan menimbulkan suatu nanti sikapnya akan berubah. Tapi kalau kita misalkan ada, ya, dan diakui, ya, itu akan meningkatkan minimal, ya, kepercayaan diri kita.
Berarti apa katanya? Berarti kita semua, termasuk anak murid kita, membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini mah biasanya kita kan kalau di sekolah, kita selalu bertanya, selalu kita berkomunikasi kepada anak yang aktif. Ya, yang tidak aktif sok diantepkeun. Adapun kita menegur kepada anak yang nakal, cara menegurnya pun kita nanti sebagai penghukum, ya, bukan sebagai teman. Jadi di sini bisa digarisbawahi bahwa semua orang membutuhkan rasa sayang dan rasa diterima. Ya. Seperti kita ketika pulang ke rumah membutuhkan rasa diterima datang ke rumah. Kalau datang ke rumah orang di Jamur dan biasa kurang, ini kayaknya dunia teh segelap. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, dalam penguasaan, ya di sini menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, didengarkan, memiliki rasa harga diri. Misalnya kita bicara nih, ya kita itu ingin didengar, selalu didengar. Ya. Kalau kita misalkan cek paribasana, kita ngadem oke, yang diri ke batur, itu penguasaan. Jadi sifat ini menguasai, penguasaan. Itu termasuk dalam bukan dasar manusia, ya, normal saja sebagai manusia. Yang keempat adalah kebebasan. Kita ingin selalu memiliki kebebasan. Ya. Bagaimana kebebasan ini? Ada tubuhnya kemandirian, otonom, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Ya. Contoh misalnya, berarti kita ingin bebas, ya, bebas mengekspresikan apa yang kita inginkan. Dan orang lain pun kadang-kadang kita arahkan harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang kelima ada kesenangan. Pasti semua orang menginginkan tujuannya itu dalam kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Biasa kalau kita kan dengan kepenatannya, dengan itu pada ini adalah healing, benar Bu. Kita kadang-kadang healing, tapi dengan catatan Bu, kalau ada uangnya Bu. Gitu. Tapi kan sekarang kalau dalam era modernisasi gini kita kan tidak harus selalu healing secara langsung. Healing dalam dunia maya pun bisa Bu. Kita kadang ingin lihat Bali, ya lihat saja Bu di YouTube. Kita anggap saja kita ada di Bali. Kalau dulu kan kita healing dunia maya itu dengan mimpi, sekarang kan bisa dilihat minimal dengan dua virtual lah, menggunakan medsos. Nah ini adalah yang termasuk ke dalam 5 dasar kebutuhan manusia dan konsep dasar kita. Semua manusia pasti memiliki 5 dasar kebutuhan manusia ini. Dan nanti bagaimana kita mengekspresikannya ke dalam penerapan kepada setiap diri siswa kita ataupun para peserta didik. Gimana Cak? Masih lama Cak? Baru 20 menit. Masih panjang ya. Nah, oke. Yang selanjutnya adalah setelah kita tadi mengetahui ada 5 dasar kebutuhan pokok. Nah, timbullah yang namanya dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa? Ada yang tahu Pak? Dorongan. Ya. Motivasi, dorongan di sini, apakah itu dari dalam ataupun dari luar? Maka kita bagi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ya. Kalau sesuatu kita taat, kita patuh untuk melakukan sesuatu, itu karena tidak nyaman ataupun hukuman, takut akan hukuman, kenyaman misalkan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dengan orang lain, ya, baik itu pujian maupun dengan imbalan apapun, ya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dalam nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini didasarkan atas 2 alasan, ya. Ada motivasi yang dikatakan eksternal dan internal. Kalau eksternal berarti dorongan dari luar, itu tadi karena tidak nyaman, hukuman, imbalan dengan orang lain. Yang selanjutnya ada motivasi internal, berarti berarti dalam diri kita, berarti tubuh sadar berkembang atas kesadaran diri kita sendiri tanpa embel-embel. Misalnya saya masuk kelas nih, biasanya saya jarang masuk kelas misalkan, ya. Saya mau masuk kelas, ya itu dikatakan dorongan dari dalam diri kita. Kalau sadar saya itu adalah tanggung jawab seperti
seorang pengajar apa saja. Tapi setelah kalau saya dipanggil oleh kepala sekolah karena tidak masuk kelas dan saya besoknya masuk kelas, berarti itu adalah motivasi yang datangnya dari eksternal, dari luar, meskipun tujuannya sama, mungkin memperbaiki diri. Nah, itu adalah contoh yang mudah saja. Nah, ada penegasan di sini, penajaman pemahaman, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi, sekarang harus kita biasakan untuk lebih menekan bahwa motivasi eksternal dan untuk menumbuhkan motivasi internalnya, berarti jangan terlalu banyak memberikan penghargaan yang berlebihan kepada murid. Karena itu kenapa? Akan menjadi kebiasaan, tuntutan, sehingga ketika tidak berikan pujian itu anak tidak akan aktif, tidak akan nurut. Tapi kalau sudah kamu pintar segala macam, itu baru aktif. Nah, yang jadi masalahnya apa? Biasa di sini katakanlah, biasa si anak diberikan pujian oleh Bu Irian, ya. Ketika datang Bu Irian semangat, anak semua aktif, nurutlah. Yang jadi masalahnya, apakah Bu Irian akan selalu ada selamanya di sini atau tidak? Yang masyarakat tidak tahu kita. Nantinya pasti apa kepada guru yang lain ketika masuk si anak tidak akan seaktif, sekreatif ketika ada Bu Irian. Kenapa? Karena dia selalu memberikan penghargaan. Ya. Dan ini berarti pengembangan atau motivasi dari anak itu berarti bukan dari diri sendiri, dari luar. Betul nggak Bu Irian? Iya. Kadang-kadang ketika Bu Irian memberikan pujian, wah rame. Kenapa kok pujian saya tidak rame? Karena saya tidak memberikan pujian. Jadi si anak tergantung dengan pujian. Dan nantinya takutnya menjadi budaya. Ketika dia pindah kelas ataupun naik kelas, bisa ke jenjang lebih tinggi SMA, tidak mungkin di SMA ada Bu Irian. Ya. Kecuali kalau Bu Irian mau ikut terus nutur cerita si anak. Baru itulah. Jadi ada nilai negatifnya. Tujuannya bagus, tapi kita sudah mulai mengurangi memberikan motivasi yang berlebihan demi kemajuan anak kita sendiri. Dulu ada dulu ya. Lumayan sekali bonus. Untuk beli kapal. Baik, kita lanjutkan ya Bu, Pak, untuk mempersingkat waktu. Nah, ada beberapa poin lagi, sedikit lagi.
Baik, kita lanjut kepada keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini adalah ada pertanyaan mungkin tidak terlihat ya, salah warna. Salah warna. Salah warna. Nah ini pertanyaannya sebenarnya keyakinan kelas ini adalah mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Nah, biasanya peraturan kelas biasanya itu terbit tanpa persetujuan pihak objek. Jadi seperti tata tertib, mau tidak mau nih aturannya, ya, itu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas adalah berdasarkan dari persetujuan-persetujuannya, ya, yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Jadi kalau tadi peraturan kelas itu tidak dikasih tahu ini aturannya, mau tidak mau nih, ya, tidak dilaksanakan sanksi. Sedangkan kalau misalkan keyakinan kelas itu ada persetujuan-persetujuan, ya, bahkan idenya pun dari anak. Ya, kita hanya membimbing saja, barulah nanti ya, dijadikan sebagai suatu kesepakatan. Ini loh yang harus kita lakukan. Jadi sehingga anak pun memiliki konsekuensinya tahu, ya, tanpa kita bahkan tanpa kita pajang pun anak itu akan ingat. Nah, keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan membuat murid secara merasa memiliki kelas tersebut, ya. Hal ini akan meningkatkan motivasi belajar murid karena mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas. Mereka tetap nyaman dan kondusif untuk belajar. Ini maaf, misalnya kuning lagi. Bagaimana baca pesanan? Iya, kalau di sini jelas. Nah, keyakinan kelas akan menumbuhkan kedisiplinan dorongan dari dalam diri itu tadi, motivasi dari intrinsik. Peraturan kelas cenderung murid akan mematuhi karena terpaksa usia. Apalagi kalau datang Pak Ujang, saya risiko mengelinga segala macam. Mungkin untungan saya apa? Tanpa saya bicara, kalau mungkin melihat badan, saya cuma lihat anak sudah lari. Kalau yang aku, tapi kan itu bukan. Jadi kita tugas kita bukan untuk menakuti anak. Kalau bagi anak kan itu tidak akan continue, ya. Nah, bagaimana nih merumuskan keyakinan kelas? Ya. Nah, dalam menentukan kelas, ya, ada secara abstraknya keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, jadi umum. Ya, jadi untuk keseluruhan. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi kalau tertiban kita menunjukkan banyak, ya. Sedangkan untuk keyakinan kelas jangan sampai terlalu banyak. Jadi aturan tersebut dapat diingat oleh anak. Jadi jangan sampai juga melanggar ayat dari keyakinan kelasnya. Jangan sampai anak itu pulang-pulang bingung harus seperti apa karena terlalu banyak aturannya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi setiap lingkungan akan berbeda, sehingga setiap kelas pasti akan memiliki kesepakatan dengan kelas yang berbeda-beda pula. Karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan berat alam dan zaman ini. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, curah pendapat itu seperti curhat pendapat, ya. Semua diminta pendapatnya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu. Jadi ada evaluasi. Ya, jangan sampai sekarang kita pun sudah membuat keyakinan kelas, kayak setengah sekali tidak, tapi kita evaluasi apa yang harus kita rubah. Karena secara aturan pun peraturan itu akan selalu mengikuti zaman. Ini pun sama, keyakinan itu akan mengikuti zaman. Karena sesuai dengan perkembangan pola pikir anak itu. Karena anak yang kita kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu setiap hari berkembang. Pola pikirnya, cara pandang itu selalu berkembang. Kita sesuaikan. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Mungkin di sini ada yang sudah pernah melakukan keyakinan kelas, sudah ya punya, Pak. Nah, mungkin bisa kita sharing. Saya kan hanya secara teori nih. Nah, bagaimana prakteknya? Mungkin Bapak Ibu yang lebih berpengalaman yang sudah membuat keyakinan kelas. Mungkin Pak Ujang, cara langkahnya. Silakan kepada Silvi. Ada Bu Silvi, mana? Mungkin pengalaman Bu Silvi, apakah si anak itu apakah kacung heula? Apakah si anak dengan diberikan kertas, tuliskan apa sih keinginan anak?
Jangan itu berikan kertas nih, berikan apa saja kemauan kalian nih kelas ini, maunya seperti apa. Dari pertama masuk sampai dengan akhir. Apakah harus mengucapkan salam? Jika nanti misalkan, Pak, tapi itu tempelkan karena si anak kita ada kan karakteristik itu ada yang tidak pede ngomong segala macam. Kita yang harus cari solusinya. Berikanlah kertas, ya. Nah, kertas kecil. Silakan tempel di depan kelas. Nanti kan dibacakan. Setelah dibacakan, nanti yang tahu nih pilihannya apa. Seperti misalkan anak-anak ini kelas 7A misalkan, mau kalian seperti apa? Ya. Kita sepakati nantinya mau apa kalian ini untuk kemajuan, kenyamanan, aman dan kondusif kelas kita. Ya. Ini sedang ditandakan kelas. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kan itu si anak-anak berikan kertas dan kalau di depan kita nanti akan bacakan bersama, nanti akan ada kesepakatan kelas ya. Nah, nanti kesepakati pertama apa saja nih, misalkan mengucapkan salam. Ucapan salam siapa? Misalkan apa digilir, apakah selalu ketua kelas? Yang penting nyaman, mereka seperti apa nyamannya, maunya ya. Jadi berbeda dengan tadi peraturan kelas. Kalau pelaturan kan istilahnya mau tidak mau, suka tidak suka, nih yang sekalian apa ikuti, taati. Kalau tidak, sanksi. Ya. Nah, kalau kayaknya kan tidak, dari mereka untuk mereka. Jadi kita hanya membimbing saja. Oh ini nih kesepakatannya. Paling nanti kita akan guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Bila mana sudah tertulis, berarti apa? Guru dan siswa baca kembali, benar tuh ya, yakin tuh ya, yakin tidak. Nah, yang ketiga mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Bila kan anak-anak kan bebas tuh bahasanya dengan bahasa mereka, ya kita gantilah, bimbing menggunakan bahasa yang positif. Ya, jadi misalkan kalau dalam tulisan baca doa lagu, misalkan seperti itu kan. Nah, kita gantilah bahasa-bahasa yang positif seperti apa. Ya. Nah, selanjutnya guru dan siswa memilih atau memilah keyakinan kelas yang penting mana. Kalau kan misalkan dari 30 ataupun 40 orang anak dalam kelas misalnya, ada 40 pendapat, tidak mungkin ke 40-nya kita masukkan. Karena dalam konsepnya tadi apa? Sesederhana mungkin agar dapat diingat. Ya. Aturan tersebut akan berjalan baik bila mana aturan tersebut sudah ada dalam mindset mereka. Ya. Aturan tidak akan berjalan baik kalau aturan selalu mengandalkan dibaca. Nah, mengecek dan menyampaikan yang kelas kita seperti apa, ya, sepakat atau tidak. Nah, dan kita sepakati nanti terakhir konsekuensinya itu kalau tidak melanggar, kalau melanggar apa? Mereka sendiri yang menentukan, bukan kita. Ya, kan kalau sekarang mah kita kan, ya, ketika misalkan anak telat masuk, ya, kalau aturan yang kita gunakan, kalau berupa peraturan kan apa? Berarti misalkan suruh kita izin, kadang-kadang langsung diberikan hukuman. Kita di dalam posisi kontrolnya sebagai penghukum, ya. Nah, kalau berdasarkan kesepakatan kelas itu tidak, mereka tahu ketika dia melanggar, mereka tahu juga apa yang harus tahu, apa yang dilanggar, konsekuensinya apa, ya. Jadi nanti akan timbul kebiasaan. Ulangi kita ya. Oh, biasa. Oh, udah. Ini tadi. Masuk. Nah, selanjutnya setelah kita tahu rumusannya kelas seperti apa, mungkin Buya sebelum kita materi bagaimana membuat kayak kelas yang sudah Buya lakukan. Ini sebagai materi masukan Bu. Karena itu kan selalu setiap tahun kan Ibu suka menjadi wali kelas Bu, pasti ada keyakinan kelas.
Silakan. Mau oleh Bu Ika, silakan. Buka aja. Oh sih, idem. Berapa pertanyaannya? Apa pengalaman apa Bu ketika Ibu membuat kegiatan kelas? Langkah-langkah seperti apa? Apakah prosesnya seperti apa Bu dalam membuat kegiatan kelas di kelas Ibu? Keyakinan kelas itu dibuatkan secara bersama-sama ya, jadi tidak hanya dibuat oleh guru. Jadi hal pertama biasanya kita merumuskan dulu apa yang ingin disepakati. Misalnya tadi contohnya kita berikan mereka kertas kecil, kemudian tuliskan ingin seperti apa kelas kita, pelajaran seperti apa, termasuk konsekuensi yang ingin dilakukan apabila misalnya di antara mereka melanggar kesepakatan tersebut. Setelah itu baru nanti kita bacakan sama-sama, kemudian disepakati bersama-sama, beres lah. Ya, sistem dulu ya. Mungkin ada yang lain Bu? Sama Bu? Bu ya? Bu. Ada dua Nih, ya silakan Bu ya. ada cara seperti kalau anak yang tidak biasa berbicara maka gunakan dengan menulis kertas. Kedua, kalau anak yang tidak mampu berbicara maka langsung. Jadi dengan cara merumuskan kegiatan bersama-sama dengan cara seperti ini yang pernah saya lakukan dengan dua kasus. Yang kedua, kemudian anak semuanya diberikan kesempatan untuk membuat keyakinan rumusan yang telah dibagi masing-masing yang ingin disampaikan kepada kelas. Kemudian setelah itu di depan masing-masing yang menulis atau dibantu oleh orang lain. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif yang pakai bahasa tidak gitu ya. Dirubah kalimat positif. Setelah dibuat kalimat positif, maka diambil tadi yang ada yang satu persamaannya itu. Ya, kalimat-kalimat yang sama maka dibuat satu kata kalimat. Setelah itu baru bikin keyakinan kelas yang sesuai dengan kata positif. Setelah itu sebetulnya dibuat mudah gampang, tapi setelah selesai untuk anak yang sudah selesai nih di kelas ya, keyakinan kelas sudah dibikin. Itu tadi ada satu contoh figur dari gurunya dan dari siswa itu sendiri. Kalau keyakinan bagus tapi guru tidak membaca contoh, siswa juga tidak memberi ada yang melanggar lainnya, keyakinan itu hanya tidak dilaksanakan. Siap. Terima kasih Pak Ujang, Bu Ika yang sudah memberikan pengalamannya dalam merumuskan kegiatan kelas. Berarti berdasarkan pengalaman itu berarti tidak harus ataupun tidak hanya dengan menggunakan kertas saja, tapi bisa dengan menggunakan cara tertulis dan lisan atau langsung. Bagaimana nanti potensi dari anak itu sendiri. Ya, kalaupun memang mereka mampu untuk secara langsung, itu lebih bagus. Kalaupun tidak, bisa dengan menggunakan kertas. Jadi kita juga memberikan kebebasan kepada anak kita, ya, apakah mau tulis ataupun langsung silakan. Jadi nanti ada kesepakatan sehingga tahu konsekuensinya seperti apa. Ya, itu jadi ide atau kegiatan kelas ini dari anak, oleh anak dan untuk anak. Oke. Selanjutnya, karena sudah ada yang kelas, maka kita sebagai guru ada di mana posisinya? Ya, disebut dengan posisi kontrol seorang guru. Saya takut keseleo. Kontrol. Jadi posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Ada penghukum, ada sebagai teman, ada juga sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau dan manajer. Kita nanti akan tahu ya. Yang ideal itu yang mana untuk kita sebagai guru nih dalam posisi kontrol seorang guru. Ya. Penghukum, biasanya penghukum begini Bu, ini yang sering ataupun saya lah pribadi. Ternyata setelah saya mempelajari posisi kontrol seorang guru, posisi saya tahu Pak. Oh ternyata saya sering dari sebagai penghukum. Gue banget. Ya itu karakteristik hukum. Kenapa hukum?
Ketika ada anak yang terlambat, tidak masuk, yang kita tanya bukan apa-apa. Ya, dari mana kamu? Push up. Itu kan seperti itu. Kenapa? Karena didikan zaman dulu seperti itu kebanyakan. Ya. Tapi sekarang kan mindset pola pikir, cara mendidik pun sudah berubah. Ya. Jadi penghukum misalkan apa? Datang anak terlambat, penguatan kalimatnya misalnya, keliling lapangan sebanyak 10 kali. Ya. Itu sebagai penghukum kita. Tanpa nanya basa-basi langsung dihukum. Ya. Tujuannya baik, mendisiplinkan. Tapi arti dari kebaikan ini mungkin ada jalan lebih baik. Yang kedua, kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, ketika ada anak yang melanggar, posisikan diri kita sebagai teman. Bagaimana caranya? Misalkan dengan penguatan kalimat nih. Ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi kita bukan memeras, tetapi memposisikan diri kita dekat dengan mereka. Ada juga dengan kalimat, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan masalah ini. Ya. Artinya bukan membenarkan masalah, tetapi untuk menstabilkan mereka. Nanti kita ada yang disebut dengan restitusi nanti. Nah, itu sebagai teman. Jadi kita soal memposisikan diri kita sebagai teman. Bagaimana kita ngobrol dengan teman? Ya. Tapi anak pun tahu harus menjadikan sadar apa kesalahannya. Yang ketiga, membuat rasa bersalah. Ya. Bagaimana contoh kalimatnya, penguatannya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini tidak? Kalau kamu berbuat begini, jadi kumaha. Ya. Kalau orang tua kalian tahu, ya, apa responnya? Itu kan menyadarkan mereka dengan seolah-olah agar si anak merasa kesalahannya. Ya, tapi kalau tadi kita sebagai penghukum telat langsung dihukum, mereka boro-boro sadar. Yang paling mungkin akan membekas dalam diri mereka menjadi pendendam. Sampai kapanpun ningali Pak Delis, ya, pokoknya mah ijib gue masuk push up kan seperti itu. Kita pengalaman kita pun harus kita akui dulu kita sebagai anak sekolah seperti itu kan. Yang selanjutnya adalah mana itu? Jadi Pak. Jadi yang keempat adalah memantau. Memantau itu kita dengan cara menyimak, memperhatikan mereka, ya, tidak langsung kita memberikan langsung eksekusi ataupun ya. Apa contohnya? Berarti kita dengan menanyakan kepada mereka peraturannya apa yang kalian langgar, apa yang telah kamu lakukan. Ya. Misalkan kalian sudah tahu kalau melanggar ini sanksinya, konsekuensinya seperti apa. Ya. Jadi kita kembalikan kepada mereka, ya, kalau melanggar itu apa sanksinya, apa yang telah mereka langgar, sesuai tidak dengan tadi kesepakatan kelas. Kita tanyakan. Ya. Yang terakhir adalah manajer. Manajer itu berarti apa? Ketika kita misalkan menegur anak itu kita apa? Stabilkan dulu. Ya. Ada disebut dengan validasi kebutuhannya, menstabilkan identitas, validasi kebutuhannya, dan menanyakan keyakinan. Ya. Nah, itu kan sebagai manajer. Jadi, berdasarkan dari posisi kontrol seorang guru, yang lebih ideal yang kita memposisikan diri kita adalah sebagai manajer. Kita harus sudah mulai menghilangkan kebiasaan kita sebagai penghukum. Ya. Nah, menghukum itu memberikan kedisiplinan anak tidak secara kontinu, bukan untuk terus menerus, tetapi itu hanya memberikan efek jelas saat saja. Ya. Efek jelas saat apa? Mereka bisa disiplin ketika ada teguran, ada hukuman, ketakutan. Ketika tidak ada, apalagi orang yang suka menegurnya, biasanya ini sebagian kesiswaan, Pak Ujang. Ketika Pak Ujang tidak ada, ya santai saja nantinya. Tapi kalau sudah ada Pak Ujang baru. Nah itu kan baik pada saat sosok itu ada. Kalau tidak kan ya tidak akan baik. Jadi ini bukan, kalau penghukum itu tidak akan menjadikan kedisiplinan yang kontinu ataupun terus menerus. Ya, yang lebih baik kita menjadikan manajer. Ya. Selanjutnya ada sebut dengan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Ya. Adalah merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi
ya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Ya. Ini restitusi ini bukan restitusi pajak, tapi restitusi kelakuan anak kemudian ya. Kemudian. Nah, seperti apa dilakukannya itu sebagai proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini sebut dengan tiga restitusi yang paling bawah itu adalah menstabilkan imunitas. Jadi ketika kita masih dengan anak yang sudah melanggar, kita stabilkan dulu identitas mereka. Yang kedua, validasi kebutuhan. Ya. Kenapa mereka melanggar? Apa yang dibutuhkannya? Apakah tadi rasa sayang? Apakah ingin penguasaan, kebebasan? Ya. Terus juga menanyakan keyakinannya, sesuaikan dengan keyakinan kelas. Ya. Nah, seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kalimatnya untuk menstabilkan identitas. Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Bagaimana validasinya? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ataupun kamu tentu punya alasan, kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Itu termasuk ke dalam validasi kebutuhan. Dan yang menanyakan keyakinan, ya, kita tanyakan, ya, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Tanyakan. Ya, nilai sepakati yang di kelas itu apa sih? Yang kamu sepakati di kelas atau di sekolah itu apa? Nah, tanyakan lagi. Tindakan yang kamu lakukan sekarang itu sudah sesuai tidak dengan yang apa sesuai dengan tidak dengan keyakinan kelas ataupun sekolah kita. Mereka akan jawab apa nantinya, ya? Ataupun kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah pertanyaan untuk menegaskan menanyakan keyakinan kelas. Itu termasuk pada langkah segitiga restitusi. Nah, pada kesempatan sebelumnya saya sudah pernah membuat sedikit contoh. Ya. Seperti apa kerennya kalau menanyakan langsung ke anaknya. Simulasi. Ini contohnya mungkin ini masih banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai gambaran saja, Bapak Ibu. Ya, audionya udah 100% loh. Udah. Nilai pendidikan betul sih ada.
Siapa sih? Jurinya. Baik, ya terima kasih. Tapi ini masalah, soalnya yang salahnya. Oke, mungkin kita sudah mulai pada tahap yang terakhir, Bapak. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh yang sudah saya membuat untuk simulasi saja. Bagaimana dalam menangani salah satu masalah yang dialami oleh salah satu murid. Jadi ketika kita memanggil, ya kita mencoba pertama adalah untuk menstabilkan dulu. Jadi untuk menstabilkan ini Bu, untuk menstabilkan identitas mereka. Dengan kata mengatakan kita tidak langsung memponisnya, tetapi kita dengan memberikan untuk menenangkan dirinya, ya, dan dengan mengatakan, oh kesalahan yang kamu buat ini, ya mungkin alhamdulillah kamu tidak berlebihan reaksinya, dan semua orang pun pasti pernah mengalaminya. Jadi kita berikan dulu untuk menstabilkan. Selanjutnya kita melalui langkah dengan pertanyaan memvalidasi kebutuhannya. Artinya apa? Tanyakan, ya alasan dia bersikap seperti itu. Alasan kesalahan dilakukan kenapa? Pasti ada alasannya. Ya. Setelah kita mengerti alasannya, barulah kita menanyakan. Yes. Kita sinkronkan, ya. Nilai apa ataupun ini salah tidak, kita tanyakan. Berarti kalau mereka salah, salahnya di mana? Apa yang telah dilanggar dalam keyakinan kelas atau sekolah yang kamu lakukan itu apa? Nah, kita tanyakan lagi. Kalau ini memang salah, sudah melanggar keyakinan kelas, misalkan tidak menghargai, menghormati keyakinan, tidak menghargai orang lain Pak yang dilanggarnya, berarti kita pun tanyakan lagi, bagaimana kira-kira menurut kamu untuk memperbaiki hal ini agar lebih baik. Biarkan mereka untuk mengeksplor mereka sendiri. Ketika melakukan kesalahan, mereka harus bisa mengakuinya, tahu kesalahannya apa, dan bagaimana cara memperbaikinya. Itu yang dimaksud atau yang diinginkan dengan adanya segitiga restitusi ini, agar permasalahan itu tidak dalam penyelesaian itu kita tidak menimbulkan masalah yang baru. Jangan sampai kita menegur anak tujuannya untuk mempertanyakan, yang datangnya besok pagi-pagi orang tuanya dendam, bawa golok. Itu kan banyak kejadian seperti itu, sampai gurunya dikejar. Berarti apa? Belum terdapat penyelesaian. Dan itu terjadi ketika memang tadi peraturan diterapkan secara terpaksa, ya. Maka sekarang sudah dirubah menjadi membuat keyakinan ataupun kesempatan kelas. Nah, apa sebetulnya menstabilkan tadi identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Apa saja penguatannya? Membuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Terus juga validasi tindakan yang salah. Misalnya dengan, ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya. Ada juga di sini dengan pengaitan ataupun penguatan berupa kalimat-kalimatnya. Yang terakhir adalah menanyakan dengan kelas, ya, apa yang sudah ada, apa yang langgar, bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Baik, Bapak, Ibu, sebelum saya akhiri, mungkin ada tambahan, masukan, atau yang mau tanyakan, atau sudah cukup? Sudah, ya, cukup sekali. Ya. Baik, terima kasih Bapak, Ibu yang sudah bersedia, untuk apa? Untuk ikut hadir di ruangan ini, berbagi
pengalamannya, terima kasih masukannya dari rekan-rekan yang lain. Ya. Semoga apa yang kita share di sini, ya, memberikan masukannya, tambahannya mungkin bisa bermanfaat bagi kita, karena kita sebagai pendidik ataupun guru banyak sekali tuntutannya. Apalagi kan di era sekarang bukan hanya administrasi saja, tapi yang tuntutan terbesar adalah kepada anak didik kita. Tapi harus kita ingat bahwa kita itu sekarang bukan untuk hasil akhir dalam akademik saja, tetapi bagaimana prosesnya. Nah, ini dalam salah satu proses kita dalam menangani permasalahan ataupun kita dalam menerapkan budaya positif, pasti ada luka-liku, ada permasalahan yang ada di dalamnya. Namun kita, itulah salah satu tugas kita sebagai pendidik, agar kita harus menjadi solusi, ya. Dan kita pun itu sebagai penuntun, ya. Jadi penuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang salah satunya itu adalah ada, ya, disebut dengan trilogi pendidikan, ya, yaitu apa punya Ingat Ingmanya, dan Handaya. Kita itu bisa sebagai pendorong, apakah itu di awal, di tengah, ataupun ya, jadi itu adalah tuntutan. Jadi semua sebetulnya pada dasarnya kita kembali pada konsep awal dan filosofi yang Dewantara. Kita hanya pengembangan. Nah itu Bapak Ibu, selama saya baru mengikuti 3 bulan pelatihan atau pendidikan guru penggerak aksi ini, saya baru pada tahap sekarang, tahap penyelesaian modul 1. Itu terdiri dari 4 modul, ya, 1 sampai titik 4. Ada tugas 2 modul lagi yang belum selesai, itu modul 2 dan 3. Mudah-mudahan Bapak Ibu untuk angkatan selanjutnya, mungkin dari sini Bapak Ibu bisa nanti mengikuti guru penggerak, agar ini menjadi tuntutan kita sebagai guru, sebagai pengembangan profesi kita, bekal kita sebagai seorang guru. Terima kasih atas kehadirannya, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah-salah kata, baik kekurangan yang telah saya perbuat di sini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.